Yang pertama, saya akan menjelaskan sistem pendengaran atau yang disebut dengan telinga. Telinga ini merupakan indera pendengaran terbagi atas beberapa bagian seperti telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Yang pertama, telinga bagian luar. Telinga bagian luar merupakan bagian paling luar dari telinga yang terdiri dari daun telinga atau pina atau biasa disebut juga dengan auricula. Fungsinya untuk menangkap gelombang bunyi dan menjalarkannya ke kanal auditori eksternal atau lintasan sempit yang panjangnya sekitar 2,5 cm yang merentang dari auricula sampai membran timpani. Yang kedua, membran timpani atau gendang telinga merupakan perbatasan telinga bagian luar dan tengah berbentuk kerucut, dilapisi kulit pada permukaan eksternal, dilapisi mukosa pada permukaan internal. Memiliki ketegangan, ukuran, dan ketebalan yang sesuai untuk menghantarkan gelombang bunyi secara mekanis. Dan membran timpani ini dibagi atas 4 kuadrat untuk menentukan tempat adanya perforasi atau lubang. Yang pertama, atas depan. Yang kedua, atas belakang. Yang ketiga, bawah depan. Dan yang keempat, bawah belakang. Tempatnya dilakukannya miringotomi. Yang kedua, saya akan menjelaskan telinga bagian tengah. Terletak di rongga berisi udara dan bagian petrosus atau kanalis facialis tulang temporal. Terdiri dari yang pertama tuba eustachius yang menghubungkan telinga tengah dengan faring. Normalnya tuba ini menutup dan akan terbuka saat menelan atau mengunyah makanan atau saat pada kita menguap. Berfungsi sebagai menyeimbang tekanan udara pada kedua sisi membran timpani ini. Bila tuba membuka, suara akan teredam. Kedua, saya akan menjelaskan sistem penglihatan yang biasa disebut dengan mata. Struktur fungsi bagian mata mempunyai reseptor untuk menangkap rangsangan cahaya yang disebut dengan fotoreseptor. Oleh karena itu, pada siang hari, pantulan sinar matahari oleh benda-benda di sekelilingi kita dapat kita tangkap dengan jelas. Sebaliknya, pada malam hari, benda-benda di sekitar kita tidak memantulkan cahaya matahari seperti waktu siang hari. Akibatnya, kita hanya mampu melihat benda-benda itu bila mereka memantulkan cahaya dari sumber cahaya lain, misalnya lampu. Yang berikutnya, kita menjelaskan struktur atau bagian-bagian mata dan fungsinya. Bagian mata yang pertama, kelopak mata, merupakan kulit fungsi untuk menutup mata. Dibagi menjadi yang pertama, sklera, merupakan kulit pembungkusan lapisan luar yang berfungsi untuk melindungi bola mata dari kerusakan mekanis dan memungkinkan melototnya otot mata. Yang kedua, kornea, merupakan kulit selaput bening tembus pandang pada bagian depan sklera dan berfungsi untuk penerima rangsangan cahaya. Yang ketiga, tentang koroidea, merupakan kulit lapisan tengah di antara sklera dan retina berupa selaput darah kecuali di bagian depan, yang berfungsi untuk penyediaan makanan bagi bagian mata yang lain. Yang berikutnya, iris atau selaput pelangi, merupakan kulit selaput berwarna atau mengandung pigmen melain merupakan bagian depan koroidea yang berfungsi untuk yang pertama melindungi refleksi cahaya dalam mata, yang kedua mengendalikan kerja pupil. Bagian mata yang kedua, pupil, berupa lubang yang dibatasi oleh iris yang dibagi antara lain yang pertama lensa berupa lensa biconvex yang berfungsi untuk membiasakan dan memfokuskan cahaya agar bayangan benda tepat jatuh pada retina mata. Yang kedua, aqueous humor,
berupa cairan encer yang berfungsi untuk menjaga bentukan kantong depan bola mata. Bagian mata yang ketiga disebut dengan vitreous humor, berupa cairan bening dan kental selaput jalan yang berfungsi untuk meneruskan rangsangan ke bagian mata, memperkukuh bola mata. Vitreous humor ini dibagi pusat penglihatan yang berfungsi untuk menerima bayangan dan untuk melihat benda. Yang kedua, fovea atau bintik kuning, berupa bagian yang mengandung sel-sel kerucut dan berfungsi untuk sebagai tempat bayangan jatuh pada daerah retina. Bagian mata yang ketiga, badan silia, berupa otot melingkar dan otot radial yang terdekat pada ujung depan lapisan koroid yang membentuk penebalan, yang berfungsi untuk menyongkong lensa dan mensekresikan aqueous humor. Badan silia ini dibagi menjadi yang pertama, bintik buta, tempat saraf optik meninggalkan bagian dalam bola mata. Dia ini berfungsi untuk tidak peka terhadap cahaya karena tidak mengandung sel konus dan sedikit sel batang. Bagian yang kedua, saraf mata, berupa serabut saraf yang berfungsi untuk meneruskan rangsangan cahaya ke saraf kranial atau biasa disebut dengan saraf optikus. Yang ketiga, konjungtiva, lapisan tipis jaringan yang menutupi seluruh bagian mata yang terletak di bagian dalam kelopak mata bawah. Lapisan ini berfungsi untuk mengandung banyak kapiler arteri sehingga dapat berubah warna dari pucat atau anemia sampai merah muda atau normal atau tidak anemia. Baik, kita lanjut penjelasan tentang proses penglihatan. Yang pertama, rangsangan yang diterima indera penglihatan atau mata berupa cahaya. Cahaya yang masuk melalui kornea akan diteruskan sepertinya cahaya ke aqueous humor, ke pupil, ke lensa, ke vitreous humor, dan retina atau bintik kuning. Yang kedua, apabila cahaya masuk terlalu terang, pupil akan menyempit atau mengalami konstruksi. Bila cahaya redup, pupil akan melebar atau mengalami dilatasi. Cahaya yang dipantulkan ke dalam mata masuk ke dalam retina, khususnya pada fovea atau bintik kuning, sehingga orang bisa melihat. Cahaya ini dapat terfokus ke dalam fovea karena diatur oleh lensa. Lensa mata mempunyai kemampuan untuk memipih dan mencembung. Kemampuan ini disebut daya akomodasi. Terima kasih.